Oke. Kalau aku share screen dulu deh. Kalian siap kan? Harus siap dong. Oke. Nah, ini sebenarnya kita materinya agak loncat gitu ya. Karena kita nggak belajar dulu tentang akuntansi yang dasar gitu. Tapi mungkin kalau biar kalian yang belum belajar ataupun apa namanya masih agak lupa-lupa, aku sedikit ngulang atau recall. Jadi seharusnya ini emang kalian harusnya udah belajar gitu dasar akuntansi waktu di sebelum OSK gitu. Tapi kalau misalkan belum belajar ya iso. Jadi itu tahap akuntansi itu secara umum kebagi jadi 3 gitu. Tahap akuntansi. Pertama itu ada recording. Terus nanti ada summarizing atau peringkasan. Yang terakhir itu ada pelaporan gitu. Aku agak sedikit lupa-lupa sih kalau untuk yang 3 ini, tapi secara umum kayak gini. Jadi kalian misalkan ada transaksi nih, transaksi misalkan sebuah perusahaan ngebeli apa gitu. Misalkan dia ngebeli persediaan, maka dia bakal analisis dulu, dia itu bakal masuk ke akun mana, terus nanti setelah dianalisis baru di-record atau dicatat gitu. Dicatat dalam bentuk akun-akun yang diperlukan. Misalkan kayak jurnal umumnya apa gitu. Terus nanti dari recording aku pindah dulu. Nah, recording ini atau biasanya dibilangnya jurnal umum. Nah, nanti dari jurnal umum itu kan banyak banget ya akun di jurnal umum gitu kan. Nah, karena banyak banget, kita tuh perlu penyederhanaan gitu atau perlu peringkasan, perlu apa namanya, perlu pengklasifikasian gitu. Nanti dari akun-akun yang banyak itu diklasifikasiin masing-masing akun dalam bentuk namanya buku besar gitu. Nah, setelah terklasifikasi gitu setiap akun, misalkan ada akun kas, akun pendapatan, akun beban, akun utang, akun piutang gitu. Tapi ini belum urutan. Nah, itu kalian jumlahin saldo totalnya berapa. Nanti kalau saldo totalnya udah dijumlahin, maka kalian bakal dapetin yang namanya apa namanya? Neraca saldo gitu. Gitu. Nah, nanti dari neraca saldo kalian bakal ngelewatin proses yang namanya dari neraca saldo kalian bakal ngebentuk yang namanya neraca saldo penyesuaian. Iya. Nah, agak kepanjangan ya. Nah, dari neraca apa sih bedanya neraca saldo doang sama neraca saldo penyesuaian gitu. Bedanya adalah kalau neraca saldo itu dia ada gitu akun di masing-masing akun itu biasanya ada yang perlu disesuaikan gitu. Nah, kalau di neraca saldo penyesuaian akunnya itu udah disesuaikan. Nah, proses dari neraca saldo ke neraca saldo penyesuaian itu memerlukan jurnal gitu yang namanya AJP atau kepanjangannya ayat jurnal penyesuaian gitu. Nanti dari neraca saldo penyesuaian kalian bakal dapat kenal yang namanya kalian bakal kenal yang namanya baru laporan keuangan. Laporan keuangan kan ada banyak ya. Ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, sama laporan perubahan kas. Nah, dari 4 itu.
aku jabarin itu ada laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal, terus ada posisi keuangan atau ya bisa dibilang neraca gitu. Terus yang terakhir itu laporan arus kas. Nah, bisa dibilang laporan keuangan itu sebagai output dari siklus akuntansi gitu. Nah, nanti dari laporan keuangan dan neraca saldo penyesuaian itu kalian bakal buat yang namanya jurnal penutup gitu. Dari sini sih sebenarnya. Dari sini itu bakal buat jurnal penutup. Nanti jadi jurnal penutup ada yang namanya itu neraca saldo penutupan. Jadi dia itu sama konsepnya kayak neraca saldo disesuaikan. Bedanya kalau neraca saldo penutupan itu dia harus melewati namanya jurnal penutup. Neraca saldo penutupan, terus dari nanti dari neraca saldo penutupan kita bakal lewatin ya jurnal pembalik. Baru nanti balik lagi ke awal nih jurnal umum, buku besar. Di sini kita ngelewatin yang namanya jurnal penutup. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian pernah belajar neraca worksheet gitu atau yang bisa dibilang itu neraca lajur atau kertas kerja. Nah, kertas kerja itu jadi tujuannya buat meringkas gitu. Jadi kan dari output utama dari dari proses akuntansi itu adalah laporan keuangan. Nah, cara kita dapat laporan keuangan dan juga neraca saldo penyesuaian itu kita bisa potong cara cepatnya. Kita nggak perlu tuh ngelewatin AJP, kita nggak perlu lewat sini, nggak perlu lewat sini, nggak perlu lewat sini. Kita bisa langsung. Jadi dari neraca saldo awal, langsung kita potong ke sini. Gitu. Nah, namanya adalah neraca lajur atau kertas kerja. Nah, itu sih recall sedikit tentang tahap siklus akuntansi. Nah, tapi yang pengen aku bahas utama di situ adalah tentang keterkaitan antara jurnal penyesuaian, satu, terus jurnal penutup, sama jurnal pembalik. Sama nanti jurnal umum setelahnya. Jadi kan mulai dari AJP, neraca saldo penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, itu dibuatnya di akhir tahun atau di akhir periode akuntansi. Tapi kalau jurnal pembalik itu dibuatnya di awal periode akuntansi. Jadi jangan kebalik ya. Jurnal pembalik itu dibuatnya di awal periode sebelum jurnal umum. Nah, kan itu kayak berurutan gitu flow-nya atau alirannya. AJP dibuat, baru nanti dapat neraca saldo penyesuaian, baru nanti kita dapat jurnal penutup, baru nanti dapat jurnal pembalik. Jadi bisa dibilang jurnal pembalik, jurnal penutup itu bergantung juga pada AJP-nya. Gitu. Nah, yang pengen kita bahas di submateri pertama ini adalah keterkaitan antara tiga itu. Karena yang sering dikeluarin di soal tuh ya kemampuan analisis kita gitu buat ngerjain akuntansi, apalagi tentang yang sering keluar tuh AJP, jurnal penutup, sama jurnal pembalik gitu. Oke, kita masuk ya. Sebentar. Kita masuk ke materi pertama. Keterkaitan antara jurnal penyesuaian, terus jurnal penutup, pembalik, dan JU ya. JU itu jurnal umum. Nah, yang kita bakal bahas keterkaitan antara 4 jurnal ini.
Oh ya, record nanti pelatihan ini ada recording ya. Nanti aku bakal taruh di YouTube biar teman-teman yang mungkin lagi berhalangan hadir bisa nonton juga. Jadi ya kelebihan kalian ikut langsung, kalian bisa tanya langsung gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu kita bahas dulu. Gitu. Jadi pengkategorian akun untuk ngebahas AJP, jurnal penutup, pembalik, dan jurnal umum, itu ada dua. Gitu. Jadi akun itu kebagi jadi dua. Ini kayaknya warnanya berhubungan. Aku rubah dikit. Nah, jadi akun itu ada dua. Yang pertama, pendekatan accurate basis, default basis. Dan yang kedua itu adalah yang accurate basis. Nah, jadi untuk nentuin nanti jurnal penyesuaian gimana, jurnal penutup gimana, jurnal pembalik dan jurnal umum di awal, nah itu pakai ketentuan ini gitu. Dan nanti bentuk apa ya? Bentuk jurnalnya juga beda-beda gitu. Nah, apa sih maksudnya bedanya ini Kak antara default sama accurate? Nah, kalian pernah dengar ini kan? Ada jurnal penyesuaian yang bentuknya ada akun gitu. Kayak beban utang beban gitu. Kayak misalkan beban gaji, utang gaji. Gaji itu kan beban. Nah, dia bilangnya utang gaji gitu. Atau apa namanya? Piutang pendapatan itu juga bisa. Nah, itu masuk ke accrued nanti. Terus kalau misalkan deferred itu contohnya kayak kalian pernah dengar kan kayak akun-akun yang dibayar di muka gitu. Misalkan sewa dibayar di muka, terus itu pendapatan diterima di muka. Nah, itu contoh dari akun deferred. Bentar. Nah, jadi bakal dari dua ini. Terus kalian pernah juga kan lihat soal yang dia tuh ngomongin tentang di soalnya itu ada kasus gitu. Ada kasus transaksi, terus itu ada kasus ada datanya. Dia bilang dia mencatatnya menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan aset gitu. Atau pendekatan utang. Terus bisa juga dia bilang dia nyatetnya lewat pendekatan laba rugi atau lewat pendekatan pendapatan atau pendekatan beban. Nah, itu ada pembahasannya di sini gitu. Ada pembahasannya di sini. Jadi, yang pembahasan tentang tadi, yang pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi, itu tuh pembahasannya ada di metode yang deferred basis gitu. Jadi kalau akun kalau kita untuk ngebahas penyesuaian jurnal penutup, pembalik dan jurnal umum, itu bakal bahas tentang dua ini, deferred atau deferred dan accrued. Nah, nanti di deferred itu bakal kebagi jadi dua. Nah, yang deferred, kita bakal bahas dulu yang deferred. Nah, yang deferred itu bakal kebagi jadi dua. Yang pertama, pendekatan neraca. Terus, pendekatan laba rugi. Nah, apa sih bedanya? Oh ya, sebelum kita lanjut tentang pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi, kalian harus tahu dulu bahwa di jurnal penyesuaian nanti itu bakal akun itu tuh bakal terklasifikasi. Jadi kalian harus paham dulu tentang 4 akun. Yang pertama akun aset atau akun harta,
kedua itu akun utang atau liabilities, ketiga itu akun beban, dan yang terakhir itu akun pendapatan. Karena di setiap basis atau pendekatan jurnal penyesuaian itu tuh keterkaitannya antara 4 akun ini gitu. Misalkan nanti di deferred bakal ada akun yang berhubungan itu aset dan beban, terus pendapatan dengan utang gitu. Nanti di accrued hubungannya itu antara si utang dengan pendapatan atau aset dengan pendapatan, terus utang dengan beban gitu. Jadi keterkaitannya antara 4 akun tadi gitu. Nah, jadi dari pendekatan neraca dulu. Sebentar. Aku tulis di mana ya? Oke, di sini nih. Jadi, kalau di deferred, keterkaitannya itu ada 2. Maksudnya keterkaitan itu ya pasti nanti bentuk jurnal penyesuaian gitu. Jadi ada triknya buat ngerjain jurnal penyesuaian. Jadi di jurnal penyesuaian yang metode deferred itu kan ada pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, pembahasannya itu keterkaitannya itu pasti antara aku buat di bawah aja. Pasti antara yang pertama aset, aset itu dengan beban, terus utang, dengan pendapatan. Nih, yang warnanya sama itu berkaitan. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya kayak contoh, kenapa aku pisah gini? Karena kan pendekatan neraca itu ada 2. Neraca atau kalau kalian belajar laporan neraca, itu neraca itu terdiri dari 3 akun. Akun-akun aset, akun-akun utang, dan akun-akun modal. Kalau pendekatan laba rugi atau laporan laba rugi, itu terdiri dari 2 akun beban dan akun pendapatan. Nah, kalau di jurnal penyesuaian, yang metode deferred, aset itu hubungannya atau jurnal penyesuaiannya itu dengan si beban. Dan utang itu dekatnya atau berhubungan itu sama pendapatan. Tapi kalau untuk pendekatan neraca itu makanya dipisah gini tuh ya biar tahu aja gitu mana yang neraca, mana yang laba rugi. Jadi kalau kalian ditanya ya kalau pendekatan neraca itu pasti antara 2 hal, antara aset dan utang. Kalau ditanya tentang pendekatan laba rugi, pasti antara beban dan pendapatan. Nah, kalau untuk keterkaitannya, ya aset itu dengan beban, terus utang itu dengan pendapatan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misal, aset itu contohnya, yang kalian pernah bahas, pasti beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka. Ya, entah itu beban sewa, entah itu beban gaji gitu. Misalkan sewa dibayar di muka, gaji dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Nah, itu contoh dari aset gitu. Jadi beban dibayar di muka itu nggak masuk beban, tapi dia masuk ke kategori akun aset. Dan yang kedua itu ada akun perlengkapan. Nah, kalau untuk utang, itu contohnya adalah pendapatan diterima di muka. Diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka itu dimasukin ke dalam utang? Karena kan gini, pendapatan diterima di muka itu artinya kamu nerima pendapatan, tapi kamu belum melakukan kewajiban kamu gitu. Atau bisa dibilang itu uh, kamu itu ngutang ke dia karena ya kamu udah dibayar, udah dikasih duit, tapi dia belum dapat hak kamu gitu untuk mendapatkan layanan gitu. Makanya dia masuk ke utang. Nah, dari contoh akun aset dan utang ini, kalian tuh udah bisa langsung nebak gitu bahwa aset ini tuh pasti berhubungan sama beban. Ya karena akun aset itu ya terdiri dari beban dibayar di muka gitu, entah beban sewa, beban gaji, dan beban asuransi dan lain sebagainya gitu. Kayak kan pasti ya itu kan hubungannya sama beban juga kan. Terus kalau perlengkapan
itu nanti kalian bakal kenal yang namanya beban perlengkapan. Kalau misalkan perlengkapannya udah digunain. Nah, terus kalau utang, ya kalian udah lihat juga kan, namanya pendapatan diterima di muka gitu. Pendapatan diterima di muka, maka nanti dia berhubungannya sama pendapatan. Oke, mungkin sampai sini masih terlalu dikit abstrak kalau misalkan kalian yang baru belajar. Nah, aku bakal langsung aja buat apa namanya detail table ya, biar kalian bisa paham. Karena menurut aku kalau belajar pakai table ini ya lumayan masuk materi. Nah, yang pertama dulu, kan kalau di metode Devert, itu keterkaitannya antara aset dan beban, ya kan? Terus kedua, keterkaitan antara utang dan pendapatan. Kita bahas dulu pendekatan yang apa namanya keterkaitan antara aset dan beban. Oke, di sini di bawah. Nah, kalau di metode Devert, kalian bakal bahas tentang berapa jurnal ya? Ada 4 jurnal gitu. Yang pertama itu jurnal umum. Jurnal umum, terus ini nggak ada garis ya. Aku rubah template-nya dulu biar agak enak. Sama aja. Nah, aku buat garisnya dulu ya. Pertama dari jurnal umum, yang bakal dibahas itu jurnal umum yang pertama. Terus yang kedua, kalian bakal bahas AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Tiga, kalian bakal bahas apa namanya neraca saldo setelah penutupan. Terus yang ketiga, kalian bakal bahas tentang jurnal pembaliknya. Jadi kalau di metode Devert ini, kalian tuh pengen analisis gitu. Kalau misalkan di jurnal umumnya gini, nanti bentuk AJP-nya gimana gitu. Terus nanti kalau misalkan ada jurnal penutupan atau jurnal penutup, itu nanti nilai akun setelah penutupan dari jurnal umumnya itu gimana gitu. Terus nanti kita juga bakal bahas, nanti kita perlu nggak sih ngebuat jurnal pembalik gitu. Nah, tadi kan keterkaitan apa namanya pembahasan akun Devert itu kebagi jadi dua kan. Ada pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, maka kita bakal bagi lagi jadi dua. Yang pertama, kita bahas pakai pendekatan neraca atau istilah lain dari pendekatan neraca ini adalah pendekatan real, akun real. Terus yang kedua itu pendekatan laba rugi atau pendekatan nominal. Ya kan kalian udah bahas pada ngerti kan perbedaan akun real dan akun nominal. Akun real itu akun yang terdiri dari akun aset, akun utang, dan akun modal yang dimasukinnya ke laporan neraca. Kalau akun nominal itu terdiri dari dua, beban dan pendapatan. Yang keduanya itu dimasukin ke laporan laba rugi. Atau pendekatan nominal. Jadi kadang di soal juga selain dia ngomong pakai pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi, dia juga kadang bilang pakai pendekatan real atau pendekatan nominal. Nah, di jurnal umumnya itu dia terjadi transaksi kayak gini pasti. Dia selalu terjadi transaksi ketika suatu perusahaan membayar beban, gitu. Misalkan beban sewa atau beban apapun lah, beban gaji dan beban asuransi gitu misal. Nah, maka dia bakal punya dua kemungkinan cara nyatetnya. Yang pertama dia catat pakai pendekatan neraca.
gitu. Dia catat pakai ginian. Pakai beban dibayar di muka, di debit, terus kreditnya kas. Gitu. Nilainya berapa gitu. Misalkan sekian. Nah, ini pendekatan neraca atau pendekatan real. Gitu. Misalkan dia bayar gaji, bayar sewa nih, bayar sewa gedung kantor. Maka nanti dia bakal tulis sewa dibayar di muka, di debit, terus kasnya di kredit. Gitu. Tapi kalau misalkan dia pakai pendekatan laba rugi, maka dia bakal catat beban, beban aja gitu. Misalkan tadi sewa, ya berarti dia nyatetnya beban sewa pada kas. Gitu. Sebenarnya inti utama dari perbedaan pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi itu ada di jurnal umumnya gitu. Nanti kalau jurnal umumnya itu udah berbeda, maka nanti ke bawahnya AJP, terus itu jurnal pembalik itu juga bakal berbeda gitu. Nah, oke, sampai sini kan udah paham ya. Ntar kalau misalkan kalian pengen tanya, langsung potong aja nggak apa-apa. Biar biar apa namanya? Pertanyaan kalian itu tetap tetap apa nggak beda jauh sama yang lagi dibahas. Oke, ini perbedaan utama. Nanti yang keterkaitan antara utang dan pendapatan juga sama gitu. Jurnal umumnya kebagi jadi dua juga. Nah, terus jurnal umumnya udah nih. Biasanya kalau kita bayar beban gini, entah pokoknya bayar beban, itu kita perlu jurnal penyesuaian. Terus jurnal penyesuaiannya gimana? Ya kita menyesuaikan aja dengan jurnal umumnya gitu. Di jurnal umum kita analisis dulu yang neraca, yang metode neraca. Nah di metode neraca itu kan dia beban dibayar di muka, debit, kas dikreditkan di jurnal umum. Maka AJP itu gampang sebenarnya. AJP itu tinggal kita balik aja gitu. Berarti kalau di metode neraca atau metode akun real, bentuk neracanya itu kan di jurnal umum beban dibayar di muka kan, beban dibayar di muka di debit, di AJP-nya kita balik dia jadi kredit. Nah, pasangan dari beban dibayar di muka ini akun apa? Akun beban itu sendiri gitu. Misalkan sewa dibayar di muka, ya akun pasangannya itu beban sewa. Nah ini. Misalkan nilainya berapa gitu. Gitu jurnal penyesuaiannya. Nanti yang metode laba rugi atau metode nominal juga sama. Karena di jurnal umumnya yang di debit itu akun beban, maka nanti yang dikredit akun beban, terus dia mendebit beban dibayar di muka. Dengan nilai yang berapa gitu misalkan. Nanti aku kasih penjelasan yang di bawah. Gimana kita nentuin besaran beban dibayar di muka dan besaran bebannya di jurnal penyesuaian. Gitu. Tapi intinya kalau AJP itu kalian tinggal balik aja kalau di metode Defred. Gitu. Tinggal dibalik antara yang jurnal umum dibalik, terus kasnya dihilangin, terus kalian munculin akun pasangannya. Kan beban dibayar di muka ini aset ya. Terus beban doang kan ya beban. Jadi aset dan beban itu punya hubungan di pendekatan Defred. Nah, terus setelah penutupan ini apa sih? Gitu. Jadi setelah penutupan itu maksudnya kita itu pengen analisis dari AJP yang kita buat itu akun mana yang hilang. Jadi kan tujuan dari jurnal penutup itu apa? Jurnal penutup itu tujuannya untuk menutup akun-akun yang bersifat nominal gitu atau akun yang bersifat temporer. Akun nominal itu apa aja? Ya tadi beban dan pendapatan. Itu artinya kalau artinya maksudnya ditutup itu gimana? Maksudnya ditutup itu akunnya dibuat jadi nol gitu. Akun pendapatan dan akun beban itu dibuat jadi nol. Nah, berarti dari yang neraca dulu nih. Di AJP neraca kan ada beban, terus ada beban dibayar di muka, ya kan? Beban itu dikategorikan sebagai akun beban, terus beban dibayar di muka dikategorikan sebagai aset. Nah, kalau penutupan
kan yang dinolkan itu akun beban dan pendapatan. Berarti dari AJP ini nilai beban ini hilang gitu. Yang tersisa siapa? Yang tersisa si beban dibayar di muka. Akun aset itu bakal selalu ada gitu. Sedangkan akun nominal itu bakal hilang. Nah, yang di pendekatan laba rugi juga sama. Kan beban ini masuk kategori akun nominal kan. Sedangkan beban dibayar di muka ini masuk akun real, akun aset. Maka yang tersisa setelah penutupan itu cuman beban dibayar di muka. Sebenarnya sama aja kan. Nah, tapi dari kesamaan ini setelah penutupan bakal ada perbedaan nanti di jurnal pembaliknya gitu. Jadi kalian harus tahu kenapa suatu perusahaan itu perlu jurnal pembalik. Nah, jadi di pembahasan ini kalian bakal punya 3 kemungkinan jurnal pembalik. Pertama, kalian itu nggak perlu buat jurnal pembalik. Yang kedua, kalian wajib buat jurnal pembalik. Dan yang ketiga, kalian itu opsional. Boleh buat jurnal pembalik atau dan juga nggak dipersilakan kalau misalkan nggak buat. Tapi di pilihan ketiga ini ada konsekuensinya gitu. Kalau misalkan nggak buat jurnal pembalik gimana? Kalau buat jurnal pembalik gimana? Gitu. Nah, tujuan jurnal pembalik itu adalah untuk menjaga konsistensi pencatatan perusahaan. Gitu. Maksudnya gimana, Kak? Maksudnya gini, kan akun pendekatan neraca sama pendekatan laba rugi atau nominal itu sebenarnya itu pencatatan yang digunakan, metode pencatatan yang digunakan perusahaan ketika dia mencatat jurnal umum gitu. Dan di akuntansi itu perlu ada konsistensi. Gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan di periode ini dia itu mencatat menggunakan pendekatan neraca, maka periode-periode selanjutnya itu harus juga gunain metode neraca gitu. Atau kalau misalkan di periode ini dia gunain metode laba rugi, maka periode selanjutnya itu dia juga harus gunain metode laba rugi. Nah, cara ngelihat konsistensinya gimana? Kita ngelihat jurnal umum dan akun yang tersedia setelah penutupan gitu. Dari yang neraca dulu. Di neraca kan dia pakai beban dibayar di muka kan. Terus akun yang tersisa setelah penutupan itu beban dibayar di muka juga. Artinya sama. Nah, artinya dia bisa konsisten menggunakan pendekatan neraca. Karena akun yang ada setelah penutupan juga sama kayak yang di jurnal umum. Beban dibayar di muka. Ya udah, berarti kalau menggunakan metode neraca atau metode real, kita nggak perlu buat jurnal pembalik. Gitu. Nah, kalau yang pakai pendekatan laba rugi, itu kita lihat jurnal umum sama akun setelah penutupan itu beda kan. Di jurnal umum dia pakai beban, di setelah penutupan tersisanya beban dibayar di muka. Artinya beda akun dan dia bisa terjadi inkonsistensi. Makanya kita buat jurnal pembalik. Nah, cara buat jurnal pembalik gimana? Ya tinggal dibalik aja AJP-nya gitu. AJP-nya yang beban dibayar di muka di debit, beban di kredit. Tinggal kita balik. Jadi beban di debit, terus beban dibayar di muka di kredit. Jumlahnya gimana? Jumlahnya juga sama kayak yang di AJP. Gitu. Jadi intinya, kalau di metode neraca, entah itu nanti kita ngebahas tentang keterkaitan antara aset dan beban, ataupun utang dan pendapatan, di metode neraca, kita itu nggak perlu buat jurnal pembalik. Gitu. Tapi kalau misalkan di metode laba rugi, kita perlu jurnal pembalik. Wajib ada jurnal pembalik. Nah, cara jurnal pembaliknya ya tinggal balik aja jurnal penyesuaiannya gitu. Nah, kalau misalkan secara gini kan gampang ya. Kalian tinggal kayak dari jurnal umum terus ke AJP tinggal bolak-balik akun gitu. Tapi yang susah, yang menjadi tantangan adalah kalian tuh nentuin nilai X-nya ini. X-nya ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Dan ini berapa? Itu yang susah. Sebenarnya nggak susah-susah banget sih kalau misalkan ngerti konsepnya. Aku ambil contoh, ya langsung ambil contoh aja. Misalkan contoh ya.
PT Ambisin itu bayar sewa untuk setahun sebesar 12 juta pada 1 Maret 2021. Gitu. Jurnal umumnya gimana? Ini kan dia pembayaran sewa kan. Berarti dia bakal punya dua kemungkinan untuk jurnal umum. Di jurnal umum di 1 Maret dia bisa nyatet pakai kita buat dulu jurnal umum. Kalau dia pakai neraca, bentuknya sewa dibayar di muka, ya kan? Sewa dibayar di muka pada kas sebesar 12 juta. Terus kalau pakai laba rugi, dia nyatetnya beban sewa pada kas sebesar 12 juta. Bener kan kayak yang di atas ini kan? Enggak. Nah, oke, sampai situ. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita ngebuat AJP-nya. Ya gampang emang, tinggal kita balik-balik aja akunnya. Cuman nentuin X-nya itu gimana gitu. Nah, cara nentuinnya itu gini. Jadi, kalian harus paham dulu timeline garis waktu dari akuntansi gitu. Jadi garis waktu dari akuntansi ini penting untuk kalian pahamin. Kenapa? Karena ya banyak gitu pembahasan tentang jurnal penyesuaian yang berhubungan sama alur waktunya ini. Gitu. Jadi kan dia bayar sewa 12 juta pada tanggal 1 Maret 2021. 1 Maret 2021 untuk 1 tahun. Berarti 1 tahun itu sampai 1 Maret 2022. Oke. Nah, kalau kalian lihat kan aman-aman aja. Ya kan? Nah, cuman kalian harus tahu nih, aku sempat singgung di awal yang tentang siklus akuntansi bahwa ayat jurnal penyesuaian itu dibuatnya di akhir tahun atau di 31 Desember 2021 umumnya. Nah, artinya di sini yang nyebabin kita itu perlu buat jurnal penyesuaian 31 Desember 2021. Nah, ini problemnya. Jadi kan nilai 12 juta itu tuh dipergunakan untuk dari 1 Maret 2021 ke 1 Maret 2022. Sedangkan kita itu perlu ngebuat jurnal penyesuaian di 31 Desember 2021. Nah, maka nanti dari 12 juta, 12 juta itu memang di jurnal umum kita bisa catat sewa dibayar di muka atau beban sewa. Tapi nilai 12 juta itu perlu kebagi gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya 12 juta itu nilainya ada yang dia itu bagian dari beban sewa dan ada yang bagian dari sewa dibayar di muka gitu. Gimana nentuinnya? Gini, kita cari tahu dulu jurnal penyesuaiannya dibuat di mana. Buatnya di sini nih, di 31 Desember 2021. Ya udah, berarti pecahannya, maksudnya pemisah antara nilai dari beban sewa atau beban biasa dengan sewa dibayar di muka atau beban dibayar di muka itu adalah nilai tanggal 31 Desember 2021. Berarti bakal kepecah jadi dua gini. Ini yang pertama, terus ini yang kedua. Nah, dia bakal kepecah jadi kayak gini. Gitu. Terus yang beban sewa yang mana proporsinya? Yang sewa dibayar di muka yang mana proporsinya? Kita harus ingat, kan kita buat jurnal penyesuaian di 31 Desember. Berarti periode antara 31 Desember, periode antara 1 Maret 2021 sampai 31 Desember 2021 itu tuh udah dilalui. Iya, kenapa? Oke.
Lanjut ya. Artinya 1 Maret 21 sampai 31 Desember 21 itu udah dilalui. Nah, kan bisa intinya kalau udah dilalui atau bisa dibilang tuh sewanya itu udah kita pakai gitu. Udah si ambisin pakai buat apa ya? Buat operasi perusahaannya lah. Nah, itu udah bisa dikategorikan sebagai beban. Jadi beban sewa itu dari 1 Maret 21 ke 31 Desember 2021. Beban sewa. Dari 1 Maret 21 ke 31 Desember 21 itu berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 10 bulan. Nah, sisanya berapa? 31 Desember 21 ke 1 Maret 2022. Ini tuh kan belum terjadi, ya kan? Nah, itu bisa dikategorikan sebagai sewa dibayar di muka. Karena kita belum menerima manfaat dari apa yang kita bayarkan. Gitu. Kita udah bayar sewa nih, tapi kan belum kita pakai. Karena kondisi sekarangnya kita masih di 31 Desember 2021. Gitu. Berapa bulan berarti ya, kurangin aja. Yang udah jadi beban sewa itu kan 10 bulan. Sedangkan 1 tahun itu 12 bulan. Berarti yang jadi bagian sewa dibayar di muka itu adalah 2 bulan. Loh, kenapa 2 bulan, Kak? Ya benar kan? Kan 31 Desember ini kan akhir bulan. Berarti mulainya itu di Januari kan? Januari terus Februari. Kenapa Maretnya nggak dihitung? Karena kan 1 Maret ini kan awal bulan kan? Atau bisa dibilang tuh kayak ini tuh ada di akhir Februari gitu. Nah, terus ngitung nilainya gimana? Ngitung nilainya kan tadi 12 juta itu untuk 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan gitu. Berarti proporsinya gini, kita bagi. Beban sewa kan 10 bulan. Berarti 10 per 12 dikali sama 12 juta. Sama dengan 10 juta kan. Terus sewa dibayar di muka itu kan 2 bulan ya. 2 per 12 dikali 12 juta. Berarti nilainya adalah 2 juta. Gitu. Jadi dari 12 juta yang kita buat di awal, kalau di 31 Desember kita buat AJP atau jurnal penyesuaian, maka nilai yang perlu kita ketahui adalah beban sewa sebesar 10 juta dan sewa dibayar di muka itu sebesar 2 juta. Itu yang harus kalian tahu. Nah, dari kedua nilai ini, kalian baru bisa ngedefine jurnal penyesuaian dari masing-masing metode. Gitu. Caranya gimana? Caranya gini. AJP nih, kita mulai dari metode neraca. Iya, kenapa? Ada yang tanya. Oke, mungkin noise aja ya. Nah, di AJP kan kalau di metode neraca kita ini kan beban debit, beban dibayar di mukanya di kredit. Berarti kalau di sini beban sewa di debit, terus sewa dibayar di muka di kredit. Nah, besarannya gimana? Besarannya biar gampang, kalau di AJP, itu kalian fokus aja ke akun yang di debit. Gitu. Akun debitnya. Akun debitnya beban sewa, ya kan? Nah, dari analisis yang kita lakuin pakai garis waktu ini, nilai beban sewa itu berapa? Nilai beban sewa itu 10 juta. Ya udah, berarti AJP-nya 10 juta, itu beban sewa, ada 10 juta di sewa dibayar di muka. Gitu. Kenapa kayak gini, Kak? Karena kan di garis waktu ini, nilai sewa dibayar di muka itu 12 juta kan? Ya kan? Harusnya, nilai harus itu 12 juta. Tapi kalau misalkan nggak dibuat jurnal penyesuaian, nilai sewa dibayar di muka itu masih 12 juta. Gitu. Maka kita perlu suatu cara untuk ngebuat 12 juta ini jadi 2 juta. Caranya ya dikurangin kan. 12 juta dikurang 10 juta. Gitu. Nah, karena ini akuntansi, terus posisinya di debit, maka untuk ngurangin 12 juta ini kita harus ngebuat akunnya jadi kredit di jurnal penyesuaian. Terus kalau yang metode laba rugi, gimana? Metode laba rugi ya tinggal buat aja.
berarti dia jadi beban sewa dibayar di muka, ada beban sewa. Besarannya berapa? Besarannya sewa dibayar di muka, kita fokus ke debit 2 juta. Gitu. Ya bisa dibilang gini, kalau nilai harusnya dari beban sewa kan 10 juta ya di sini nih, 10 juta. Tapi kita baru catat dia itu kita catatnya itu 12 juta, harusnya nilainya itu 10 juta. Ya udah, berarti kita harus kurangin dari 12 juta jadi 10 juta. Kita perlu kurangin 2 juta. Makanya beban sewanya dikredit. Tuh. Untuk jurnal pembalik ya udah, tinggal dibalik aja AJP-nya. Nah, tapi oh ya, ini konsep garis waktu ini itu nggak cuma berlaku di kondisi yang ini, tapi berlaku untuk semua metode deferral. Nah, ini kan pembahasan hubungan antara aset dan beban. Maka nanti hubungan antara utang dan pendapatan juga sama konsepnya. Jadi waktu sebelum dibuatnya jurnal penyesuaian itu masuk ke akun laba rugi. Akun laba rugi yang atau bisa beban atau pendapatan. Terus kalau akun yang kalau nilai dari apa namanya di periode setelah gitu. Setelah apa namanya? Setelah jurnal penyesuaian itu dikategorikan sebagai akun neraca. Bisa dua tadi kan. Bisa lewat aset, bisa juga lewat utang gitu. Oke, sampai sini ada yang pengen ditanyain dulu sebelum lanjut? Nah, kalau ini kan kita ngebahas buat jurnal penyesuaiannya kan berdasarkan periode kan, berdasarkan waktu. Tapi ada juga kita perlu ngitung gitu, ngitung nilainya. Misalkan bebannya berapa, terus beban dibayar di mukanya itu berapa, bukan lewat apa ya, bukan lewat periodenya, tapi lewat kuantitinya gitu. Contohnya gimana? Contohnya beban iklan. Biasanya kalau di soal beban iklan itu dia pakai jumlah iklan yang dipakai, dia pakai jumlah jumlah iklan yang jadi perjanjian. Misalkan dia bayar 12 juta untuk iklan tayang 12 kali gitu. Ya, sebenarnya konsepnya sama aja, tapi kalau intinya kalau yang pakai periode waktu ya buat aja waktu sebelum dibuatnya jurnal penyesuaian gitu untuk yang beban. Kalau untuk yang beban dibayar di muka itu setelah dibuatnya jurnal penyesuaian. Nah, kalau yang pakai kuantitas kita lihat banyak yang udah dipakai itu berapa. Misalkan iklan, dia buat perjanjian. Contoh 2, dia bayar 12 juta untuk iklan 12 kali tayang. Terus pada 31 Desember itu baru tayang sebesar 6 kali gitu. Oke, berarti ini bisa kalian define. Yang udah tayang berapa kali? 6 kali kan? Yang belum tayang berarti 6 kali juga. Atau biar gampang kita rubah deh, jadi 7. Berarti yang udah tayang itu 7 kali. Yang belum tayang itu 5 kali. Nah, yang udah tayang atau bisa dibilang kita udah menerima manfaatnya lah. Kalau udah dipakai itu kita udah menerima manfaatnya. Berarti 7 itu kita kategorikan sebagai beban iklan. Jadi kalau buat ngitung beban iklan itu sama dengan 7 per 12. Kan total tayangnya 12. Dikali sama nilainya 12 juta. Terus kalau buat iklan dibayar di muka, berarti yang belum tayang gitu.
itu sama dengan 5/12 dikali 12 juta. Jadi nilai akun beban iklan itu seharusnya 7 juta dan nilai akun iklan dibayar di muka seharusnya 5 juta. Gitu. Nanti tinggal menyesuaikan aja. Kalian pas di jurnal umum nyatetnya gimana gitu. Oke. Nah, itu yang pertama. Terus kita bakal lanjut. Tadi kan kita udah bahas hubungan antara aset dan pendapatan. Sekarang kita lanjut hubungan antara aset dan beban. Kalau sekarang kita bakal lanjut hubungan antara utang dan pendapatan. Konsepnya juga sama. Konsepnya juga sama, benar-benar sama persis. Gitu. Nanti ada jurnal penyesuaian, ada AJP, ada akun setelah penutupan, ada jurnal pembalik. Terus ada metode neraca, ada metode laba rugi. Gitu. Bedanya ya kalau yang ini beban, kalau yang di bawah nanti pendapatan. Gitu. Oke, kita buat jurnal umum satu, terus AJP, terus itu setelah penutupan, terus baru jurnal pembalik. Bentar aku buat garisnya dulu ya. Sebenarnya bisa dikopas sih, cuman udah terlanjut buat. Nah, ini metode neraca atau akun real. Terus yang kedua itu metode laba rugi atau nominal. Ya, berarti nanti bakal ada. Nah, bedanya kalau yang di sebelumnya kan ya beban kan. Beban itu kan saldo normalnya di debit. Kalau pendapatan saldo normalnya di kredit. Gitu. Ya udah berarti nanti bentuknya gini. Kas, terus pendapatan apa bentuknya? Kalau metode neraca kan dia berarti pakai utang gitu karena pendapatan hubungannya sama utang. Bilangnya pendapatan diterima di muka. Sebesar berapa gitu. Terus kalau yang laba rugi berarti kas, kita nerima kas dari pendapatan. Gitu. Terus kalau jurnal pembaliknya gimana? Ya sama kayak yang sebelumnya. Kita balik aja saldo utang atau pendapatan yang ada di jurnal umum dibalik jadi debit, terus di kreditnya kita masukin akun pasangannya. Yang neraca berarti kan pendapatan diterima di muka, kita taruh di debit. Terus kita masukin akun pasangannya, akun pendapatan doang. Gitu. Sebesar berapa? Terus ini juga sama, pendapatannya kita taruh debit, terus di kreditnya pendapatan diterima di muka pasangannya. Gitu. Terus setelah penutupan, kan di setelah penutupan itu akun yang hilang itu akun nominal atau akun yang ada di laba rugi kan.
Berarti yang hilang di sini akun pendapatan. Yang tersisa bakal pendapatan diterima di muka. Gitu. Kita lihat lagi ke jurnal umumnya. Nah, di jurnal umum yang neraca atau real itu sama kan pendapatan diterima di muka. Berarti udah konsisten. Kita nggak perlu jurnal pembalik. Terus yang laporan laba rugi itu kita perlu jurnal pembalik karena nggak konsisten. Yang di jurnal umum dia pakai pendapatan, di akun setelah penutupan dia pakai pendapatan diterima di muka. Maka kita perlu jurnal pembalik. Balik aja AJP-nya. Pendapatan diterima di muka di debit, terus pendapatan di kredit. Nah, besarannya berapa ya sama kayak yang di AJP. Gitu. Nah, ini kalian bisa dapat kesimpulan nih. Kalau di metode Devrod, kalau kita menggunakan metode neraca, itu tuh kita nggak perlu jurnal pembalik. Ya kan? Ini nggak perlu, yang di atas juga nggak perlu. Terus kalau kita pakai laporan laba rugi, kita wajib buat jurnal pembalik. Jurnal pembaliknya buatnya gimana? Balik aja AJP-nya. Gitu. Terus kayak tadi kita punya problem, gimana nentuin akun nilai XX yang ada di AJP gitu. Kasusnya juga sama kayak yang di aset dan beban. Kalian buat garis waktunya, terus kalau dia hubungannya sama timeline atau garis waktu, maka periode yang sebelum jurnal penyesuaian, artinya kayak di sini sebelum 31 Desember, itu tuh masuk ke akun pendapatan atau akun laba rugi, ya kan? Terus kalau misalkan dia periode setelah buat jurnal penyesuaian, itu dia masuk ke akun neraca gitu. Kalau yang beban itu masuk ke akun aset atau sewa dibayar atau beban dibayar di muka. Kalau yang pendapatan dia masuk ke akun utang, pendapatan diterima di muka gitu. Itu yang kasus hubungan antara pendapatan dan utang. Gimana? Ada yang pengen ditanyain dulu sampai sini? Ada nggak? Oke, kalau misalkan nggak ada, kita mungkin perlu ini ya, apa? Perlu break dulu bentar, ini kayak 5 menit aja. Nanti kita balik lagi 16.43 biar pikiran kalian nggak terlalu panas banget. Oke? Okay? Nggak perlu leave Zoom kok, di sini aja. Oke okay, guys. Baik, Kak.
Oke, kita lanjut ya. Udah ready kan? Ready lah ya. Nah, kalau tadi di Deveret, itu kan hubungan aset itu dengan beban, terus hubungan utang itu dengan pendapatan kan? Ya enggak? Nah, tapi kalau misalkan di Akrot itu kebalikan. Aset itu hubungannya sama pendapatan dan utang itu hubungannya sama beban. Gitu. Biasanya aset yang digunain itu si piutang sih. Enggak terlalu banyak aset. Cuman piutang biasa yang digunain. Ya, tapi kan masih masuk aset kan. Gitu. Akei dan piutang. Nah, kalau di metode accrued, kita nggak perlu buat jurnal umum gitu, karena bisa dibilang yang di pendekatan yang di accrued ini tuh dia nggak perlu jurnal umum buat jurnal penyesuaian, langsung aja ditembak gitu. Ada data di akhir periode, di data di tanggal penyesuaian, ya udah langsung dibuat gitu AJP-nya. Nah, maka nanti kita ada sih buat jurnal umum, tapi jurnal umumnya itu di periode selanjutnya. Kalau yang di pembahasan Devret, kita buat jurnal umum di di sebelum penyesuaian kan. Tapi kalau ini jurnal umumnya itu di periode selanjutnya. Terus kalau di accrued kita juga nggak mentingin gitu antara metode aset atau metode laba rugi atau metode neraca atau metode laba rugi. Tapi kita langsung aja. Dan tabelnya nggak ada dua, cuma satu. Jadi dia langsung. Nah, yang bakal kita analisis itu ada 4. Yang pertama itu kita bahas AJP. Kita langsung ke AJP-nya gitu. Kita langsung ke AJP. Terus dari AJP nanti kalau kita kalau misalkan buat jurnal pembalik, gimana jurnalnya? Kalau misalkan buat jurnal pembalik. Nah, karena kalau di accrued ini kita itu punya kebebasan untuk buat jurnal pembalik atau nggak buat jurnal pembalik. Kalau buat jurnal pembalik, nanti ada efeknya ke jurnal umum periode selanjutnya. Kalau nggak buat jurnal pembalik, itu ada efeknya juga.
Maka nanti kita bakal bahas selanjutnya itu jurnal umum. Kalau misalkan dia buat jurnal pembalik, dan jurnal umum kalau misalkan dia nggak buat pembalik gitu. Nah, karena nggak ada metode aset dan nggak diklasifikasi jadi metode aset, metode neraca dan metode laba rugi, maka langsung kita tembak. Dia pakai ini kan aset dan pendapatan ini kan hubungannya. Ya udah langsung aset dan pendapatan. Terus yang ini utang dan beban. It's nah AJP-nya gimana? AJP-nya ya udah tinggal kita lihat aja gampang gitu. Kalau di aset dan pendapatan, ya udah tinggal kita buat aja aset dan pendapatan di AJP-nya gitu. Aset ini kan yang kita gunain piutang. Ya udah berarti AJP-nya itu piutang pada pendapatan. Terus kalau yang utang dan beban, ya tinggal buat aja. Ya berarti beban, saldo normal yang debit kan beban. Terus saldo normal yang di kredit itu utang beban. Utang beban ini maksudnya gini, misalkan beban gaji gitu ya, berarti utang bebannya utang gaji. Jadi metode akruat ini tuh dibuat kalau misalkan di akhir periode ada akun yang belum kita catat. Gitu. Kayak misalkan gini, piutang pendapatan ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan di akhir periode ternyata kita itu sebenarnya masih punya hak gitu. Kita misalkan perusahaan laundry gitu. Kita udah nge-laundry punya orang di akhir di catatan di akhir periode nih. Kita udah nge-laundry punya orang dan udah kita kasih laundryan hasilnya, tapi kita belum dibayar gitu, dan ternyata jatuh tempo bayarnya itu di periode baru, periode berikutnya. Artinya perlu kita buat jurnal penyesuaian. Kenapa perlu dibuat jurnal penyesuaian? Karena kita itu udah berhak gitu mencatat pendapatan kita meskipun kita belum menerima kas gitu. Jadi ini konsep metode akrual tuh kayak gitu. Kalian bisa mengakui beban dan kalian bisa mengakui beban dan pendapatan tanpa perlu kalian itu ada transaksi kas gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah, yang penting itu kalau di pendapatan kalian udah ngelakuin kewajiban kalian meskipun kalian belum menerima duit dari yang harusnya. Itu udah boleh nyatet pendapatan. Kalau di beban misalkan gini, kalau di saldo biasanya gini kalau beban, apa namanya, pekerja kalian tuh dibayarnya harian, terus dibayar setiap 5 hari sekali di hari Rabu. Nah, hari Rabu itu ternyata jatuhnya di periode selanjutnya atau di tahun berikutnya gitu. Misalkan di Januari tahun selanjutnya. Nah, itu kan kita belum bisa ngebayarnya sekarang kan. Gitu. Misalkan 31 Desembernya itu bukan hari tanggal bayarnya gitu. Nah, maka kita perlu apa? Mencatatnya gitu. Mencatatnya dalam bentuk jurnal penyesuaian bahwa kita itu udah nerima jerih payah pekerja kita buat bekerja, tapi kita belum bayar hak mereka gitu. Makanya kita catat sebagai beban gaji pada utang gaji atau beban pada utang beban sebesar, ya nanti kalau ini nentuinnya nggak apa ya, nggak bisa dibilang tuh nggak seribet yang di atas lah gitu. Nggak ada ketentuan pasti buat ngitungnya. Jadi kalian nanti harus bisa menyesuaikan. Nah, terus kalau jurnal pembalik, ya jurnal pembalik mah tinggal dibalik aja kan AJP-nya.
gitu. Kalau yang ini berarti pendapatannya di debit, terus piutang di kredit. Besarannya sama kayak yang di AJP. Terus yang ini, yang utang dan beban, itu utang beban dibalik, bebannya juga dibalik. Gitu. Nah, terus jurnal umum ini maksudnya gimana? Maksudnya, tadi kan pendekatan akrual ini bisa terjadi itu karena apa? Karena kita itu udah menerima manfaat kalau dari pendapatan. Kita tuh udah menerima manfaat, kita udah memberikan kewajiban kita, kayak misalkan udah ngelondriin, tapi jatuh tempo laundrynya itu baru di periode selanjutnya gitu. Jadi jurnal umumnya ini ketika si konsumen kita tuh bayar duit laundrynya ke kita gitu. Nah, bayar duit laundry itu kan pakai jurnal umum kan. Nah, pas mereka bayar laundry itu bakal ada dua kemungkinan jurnal umumnya gitu. Dua kemungkinan ini terjadi ketika kita milih pakai jurnal pembalik atau enggak gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai jurnal pembalik, kita langsung aja kan jurnal pembalik di jurnal umum itu kan kita nerima duit yang harusnya kita terima, ya kan? Berarti kita bayarnya pakai pendapatan di kredit, terus debitnya kas, atau bisa dibilang ya kita itu nerima pendapatan dari jerih payah usaha kita gitu. Terus kalau yang utang beban ya kita bayar bayar bebannya lah, bebannya dibayar gitu. Misalkan bayar gaji ya berarti nanti timbul beban gaji pada kas karena kita ngeluarin duit buat kas. Nah, terus kalau jurnal umum tanpa pembalik gimana, Kak? Nah, kalau jurnal umum tanpa pembalik sebenarnya kita itu buat jurnal pembalik lagi gitu. Cuman bedanya kalau yang di tanpa kalau yang kita buat jurnal pembalik, kita itu ngebuat jurnal pembaliknya itu dengan cara yang apa ya? Dengan cara yang formal gitu. Kita langsung tulis aja jurnal pembaliknya gitu. Misalkan pendapatan debit, piutang kredit gitu, atau utang beban debit, bebannya di kredit gitu. Nah, nanti di jurnal umum kita tinggal langsung tulis akun yang seharusnya kita tulis gitu. Nah, tapi kalau di jurnal umum kalau kita nggak buat jurnal pembalik, nanti di jurnal umum sebenarnya kita buat jurnal pembalik juga gitu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan kita nggak buat jurnal pembalik, kita bakal nyatet dengan cara 2 kali gitu. Kita catat yang jurnal umum yang tanpa pembalik, yang jurnal umum yang dengan pembalik yang ini, kas pada pendapatan, besarannya berapa gitu. Nah, terus kita masukin lagi jurnal pembaliknya gitu. Jurnal pembaliknya tadi kan pendapatan debit, piutang, kredit. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu tetap selalu perlu jurnal pembalik, tapi bedanya kita itu bisa tulis dia secara formal langsung pakai keterangan tulisan judulnya jurnal pembalik, atau kita buat itu di jurnal umum gitu. Intinya sama aja. Terus yang utang dan beban langsung tulis aja jurnal umum biasa yang ini, beban dan kas. Terus masukin jurnal pembalik yang harusnya kita buat. Gitu. Nah, gitu sih sebenarnya kalau yang jurnal pembalik, jurnal umum tanpa pembalik. Cuman yang harus kalian perhatiin adalah di jurnal umum yang tanpa pembalik itu di satu jurnal ada 2 akun. Gitu. Kayak ambil contoh aset dan pendapatan. Ada 2 akun pendapatan yang bersamaan. Nah, kalau di akuntansi kan kalau dia 2 kayak gini, kita harus ngerangkum dia jadi 1 gitu. Nah, di sini kenapa nggak aku rangkum? Karena kita nggak tahu besaran pendapatan yang di sebelah mana yang lebih besar gitu. Besaran pendapatan yang ini yang lebih besar atau pendapatan yang di bawahnya.
gitu. Jadi nanti kalian menyesuaikan aja mana yang besaran nilai akun pendapatan yang lebih besar. Terus juga sama nih kayak yang di utang dan beban. Itu kan ada 2 akun beban ya? Ya kan? Nah, nanti kalian menyesuaikan aja mana yang nilainya itu lebih besar. Gitu. Oke, yang metode akruat ini sekaligus jadi materi terakhir yang di cara cepat gitu buat jurnal penyesuaian, jurnal pembalik sampai jurnal penutup dan jurnal pembalik. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari kalian? Aman, Kak. Aman ya. Yang lain? Aman, Kak. Oke. Nanti aku share juga kok PDF-nya. Tenang aja. Ntar aku buka yang materi lagi. Jujur aku kalau pakai PPT kurang suka, jadi harus pakai kayak gini. Nah, kita lanjut nih ke pembahasan yang kedua. Materinya itu present time value of money. Ini pembahasan yang menarik ya. Apalagi kalau kalian yang concernnya di madrasah, karena nanti pembahasan time value of money itu nggak cuma kalian pelajarin di OSN. Tapi kalau di madrasah kan ada KSM. Nah, time value of money itu sedikit berbeda pembahasannya antara ekonomi yang konvensional dengan ekonomi yang syariah. Jadi time value of money itu intinya apa sih? Intinya itu kalian bisa lihat artinya apa time value of money? Nilai waktu dari uang. Gitu. Atau kita itu bisa ngartiin dia kayak gitu. Waktu yang berlalu punya nilai untuk uang. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita bandingin contoh ya. Ini pembahasan yang menarik. Nilai 10.000 rupiah di tahun 1990 berbeda dengan nilai 10.000 rupiah di tahun 2022. Gitu. Nah, ya kalian kalau tanya ke orang tua kalian, itu pasti beda kan. 10.000 di tahun 1990 tuh katanya bisa beli banyak itu kan. Kayak nilainya itu bisa sampai nilai 1.000.000 atau 500.000 gitu. Sedangkan di zaman kita 10.000 itu ya paling cuma bisa beli apa gitu. Misalkan bahkan sekarang yang burger-burger yang dibilang enak itu tuh nggak bisa, yang harganya itu nggak bisa kita beli dengan harga 10.000 gitu. Nah, ini kan nilainya sama ya, nilainya sama-sama 10.000 tapi waktunya berbeda gitu. Nah, dari 1990 ke 2022 itulah yang kita bahas sebagai time value of money. Jadi dari waktu dari 1990 ke 2022 itu tuh ada waktu kan, ada berapa tahun tuh berarti? Ada 32 tahun. Nah, di 32 tahun itu, selama 32 tahun itu nilai uang itu berubah.
Gitu. Maka bisa dibilang waktu yang berlalu itu punya nilai untuk uang gitu. Kenapa bisa berubah? Gitu. Kenapa bisa berubah? Nilai dari tahun 1990 ke 2022 karena apa? Adanya inflasi. Gitu. Ya wajar karena di tahun 1990 misalkan harga jajanan berapa, sedangkan di tahun 2022 sekarang harga jajanannya berapa gitu. Itu terjadi karena ada inflasi dan itu suatu harga atau suatu kasus fenomena yang normal. Gitu ya untuk di ekonomi konvensional. Tapi kalau nanti di ekonomi syariah yang kalian bahas di kompetisi sains madrasah itu beda lagi, bahwa time value of money itu nggak boleh. Jadi uang itu tuh nggak punya nilai waktu, tapi yang punya nilai waktu itu adalah yang punya nilai itu waktunya gitu. Kalau ini tuh salah kebalik. Ini tuh uang punya nilai atas waktu yang berlalu. Jadi di sini tuh uang yang punya nilai. Jadi kalau beda waktu ya uangnya beda nilainya. Kalau di ekonomi syariah yang punya nilai itu waktunya gitu. Jadi kalian itu mentingin waktu gitu. Jadi waktu yang kita guna itu apa ya? Ya berguna lah, bernilai. Tapi sebenarnya konsepnya sama aja. Kalau misalkan kalian pelajari ini dalam-dalam. Nah, di konsep time value of money yang konvensional, ini timbulnya apa sih? Gitu. Timbulnya adalah konsep yang namanya bunga. Gitu. Konsep bunga ini timbul. Kenapa? Karena ya kayak misalkan gini, kalian pinjam duit di bank selama tenornya itu atau jatuh temponya 2 tahun misalkan. Nah, 2 tahun kalian dikasih bunga berapa? Nah, bunga itu tuh kenapa timbul? Karena kayak kita yang bahas di sini, nilai duit sekarang sama di 2 tahun berikutnya itu pasti berbeda. Makanya untuk menjaga nilai uang yang didapetin bank itu tetap sama, bank itu menetapkan konsep bunga gitu. Itulah kenapa ada namanya istilah interest. Kalau misalkan kita ngelakuin pinjam-pinjam, karena ada konsep time value of money. Nilai uang itu intinya, nilai uang itu selalu tergerus karena ada inflasi. Nah, tapi yang pengen kita bahas di sini tuh bukan ininya, bukan ya pro kontra antara ekonomi konvensional dan ekonomi syariah gitu. Yang pengen kita bahas ini tuh adalah perhitungannya. Jadi konsep time value of money ini kan menimbulkan perbedaan nilai uang kan. Nilai uang di tahun sekarang sama tahun sebelum atau tahun setelahnya. Maka kita bakal kenal namanya 2 istilah. Yang pertama adalah present value. Yang kedua adalah future value. Apa sih present value? Dan apa future value? Sebenarnya kedua hal ini tuh sama gitu. Konsepnya sama. Jadi present value itu kata kuncinya kan present ya, atau sekarang gitu. Jadi dia tuh pengen menghitung. Misalkan di tahun kita sekarang 2022 nih. Nah, di tahun 2022 kita tuh pengen ngitung nilai uang yang ada di tahun 2030 atau nilai uang yang ada di masa depan di masa sekarang itu berapa? Atau bisa dibilang gini, sebenarnya nilai 10.000 di tahun 2030 itu sama dengan nilai berapa sih di tahun 2022? Gitu. Ya pasti nggak sama dengan 10.000 karena kalian bisa lihat yang dicontoh tuh.
10.000 di tahun 1990 aja nggak sama dengan 10.000 yang di tahun 2022 gitu. Nah, kalau future value itu kebalikannya. Kita pengen ngitung nilai uang yang ada di masa sekarang di masa depan itu berapa? Kita bisa dibilang nilai 10.000 kita di sekarang ini itu sebenarnya sama dengan berapa ribu sih di tahun 2022 gitu. Nah, ini kita ngitung ya dengan konsep deret geometri. Ini kalau kalian tertarik masuk jurusan ilmu ekonomi, kalian bakal ketemu ini. Tapi masuk ke jurusan manajemen juga ya bakal ketemu sih. Cuman kalau di manajemen, kalian bakal ngitungnya secara apa ya? Aplikasi gitu. Kalau di ilmu ekonomi, kalian ngitungnya itu secara apa ya? Secara teoritis. Kenapa rumusnya itu kayak gini? Gitu. Jadi itu perbedaan jurusan. Kalau ilmu ekonomi itu fokusnya dari rumus-rumus yang kita pelajarin di Olim, itu kalian bakal dapat penjabaran lagi. Kenapa rumusnya itu kayak gitu? Gitu. Oke. Nah, rumus present value gimana? Rumus present value itu gampang. Present value sama dengan future value per 1 ditambah R pangkat T. Terus future value tinggal dibalik aja. Berarti future value itu sama dengan nilai present value dikali 1 plus R pangkat T. Gitu. R ini apa? R ini itu ya suku bunganya atau faktor diskonto yang kalian gunain. Terus kalau T ini tahunnya gitu. Maksudnya gimana tahun? Tahun atau periode? Misalkan gini, tadi yang kasus 10.000 itu kan dari 1990 ke 2022 itu ada 32 tahun kan. Nah, itu bisa kita masukin sebagai variabel T di sini. Gitu. Kalau variabel L bisa kalian pakai suku bunga bank atau bisa kalian pakai inflasi gitu. Kalau pakai inflasi kan kita bisa ngelihat gitu. Kalau 10.000 di tahun 1990 itu nilainya sama dengan berapa sih di 2022 sebenarnya gitu. Itu apa namanya konsep present value dan future value. Nah, terus pertanyaannya, untuk apa sih kita ngitung present value dan future value? Kira-kira untuk apa? Ada yang tahu nggak? Selain kita ya kalau dari pengertian teorinya ya kita pengen ngelihat nilai uang sekarang itu sama dengan berapa di masa depan atau nilai di masa depan itu sama dengan berapa di masa sekarang, ya kan? Kalau dari sisi teoritis. Kalau dari sisi aplikasi, kira-kira dipakai buat apa? Coba dicat. Pengembalian investasi mungkin, Kak? Oke, ada lagi? Investasi, saham, peminjaman jangka panjang. Oke, ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi nih yang mau jawab? Oke. Ya, paling utama atau paling aplikatif digunain di OSN ekonomi, yaitu benar. Untuk ngitung pengembalian investasi. Atau kita itu bisa bilang nulisnya gini. Selain untuk tahu nilai, kita itu pengen ngitung untuk menilai apakah
proyek investasi itu menguntungkan untuk kita atau enggak? Itu yang dari sisi bisnis, tapi dari sisi konsumen juga sama sih. Terus ada juga tambahan, kalau nanti kalian belajar ini personal finance, present value dan future value, itu kalian gunain untuk apa namanya, merancang keuangan, merancang keuangan personal. Nah, kalau kalian pakai HP, kalian bisa download di Google, itu namanya apa ya? Ada kalkulator finance. Aku biasa pakai juga, tapi semenjak nggak lomba lagi jarang pakai. Itu namanya apa namanya? Mana ya? Oh ini. Namanya financial calculator. Jadi kalian bisa ngitung present value dan future value-nya langsung. Atau kalau misalkan kalian punya kalkulator saintifik, nah itu kalau di ekonomi, OSN ekonomi itu useful banget sih buat kalian punya gitu. Karena banyak kan perhitungan matematika yang kayak gini gitu misalkan. Kalau pakai kalkulator dagang biasa kan agak ribet ya. Kalau kalian belum tahu caranya. Tapi kalau kalkulator saintifik kan tinggal masukin. Gitu. Nah, kita ambil contoh nih perhitungan yang awal, perhitungan dasar dari present value dan future value. Pakai konsep yang di tahun 2022 nilai 10.000 dan di tahun 1990. Nah, itu kan udah tahu kan nilai present value berapa, nilai future value berapa, terus nilai T-nya juga bahkan kita udah tahu. Dari tahun 1990 ke 2022 itu T-nya berapa? Ada 32 tahun. Nah, tinggal yang kita belum tahu adalah variabel R-nya. Ya udah tinggal kita asumsiin aja gitu. Misalkan, contoh, tadi pakai soal data sebelumnya, terus R-nya itu sama dengan 3% atau 0,03 gitu. 0,03 gimana? Kita bakal nyari present value dan future value. Pertama, kita pengen ngitung present value PV dari 10.000 rupiah tahun 2022 di 1990 itu berapa? Tahu kita bisa ngitung future value dari 10.000 tahun 1990 di 2022 itu berapa? Oke, yang pertama dulu nih. Yang pertama kita ngitung present value. Present value dari 10.000 tahun 2022 di tahun 1990. Ini bisa kita ngitung, kan rumusnya future value dibagi 1 plus R pangkat T. Future value-nya berapa yang 10.000 kan? 10.000 per 1 ditambah 0,03 per T. Dipangkatin T. T-nya berapa? T-nya tadi 32 ya? Sama dengan berapa? Mana ya kalkulator aku ya? Kan bisa hitung dulu. Berapa nilainya? Nilainya itu 3.883,37. Nah, atau nih, kita bisa ngambil kesimpulan lain. Nilai kesimpulannya gimana?
10.000 di tahun 2022 itu sama dengan 3.883,37 di tahun 1990. Gitu konsep aplikasinya. Nah, terus kalau yang kedua, future value dari 10.000 tahun 1990 di tahun 2022 berapa? Ya udah, berarti kita ngitung future value. Future value sama dengan present value kali 1 plus R pangkat T. Sama dengan 10.000 dikali 1 plus 0,03 pangkat 32. Sama dengan berapa? Sama dengan 25.750,83. Atau bisa kita ambil kesimpulan, 10.000 rupiah di tahun 1990 itu sama dengan 25.750 rupiah, 38 di tahun 2022. Gitu. Berarti kalau misalkan kalian beli makanan atau barang yang sekarang harganya 25 ribuan, itu di tahun 1990 itu harganya 10.000 gitu. Nah, ini contoh aplikasi yang kalian bisa gunain. Kalau aku ngelihat pola soal OSP yang tahun sebelumnya itu apa ya? Dia lebih ke personal finance sama kayak sedikit gitu ada kasus investasi gitu. Misalkan kalian disuruh investasi nih, ada proyek yang nawarin kalian return berapa kalau investasinya segini. Tapi di satu sisi, kalian itu punya peluang lain untuk investasi di instrumen lain gitu. Nah, kalian ditanya, kira-kira kalau kalian terima tawaran investasi tadi, itu profitable atau enggak? Kayak misalkan gini, aku contoh yang kedua. Contoh aplikatif ya. Tawaran investasi bentar. Tawaran investasi sebesar 25 juta dalam 5 tahun. Di akhir periode, maksudnya di 5 tahun setelahnya, kalian itu nerima pengembalian. Pengembalian ini maksudnya nilai modal awal ditambah return-returnnya. Pengembalian sebesar 29 juta. Terus dikasih tahu jika suku bunga sebesar 5%, apakah tawaran investasi tadi, oh iya, biasanya itu ditanya bukan profitable atau enggak. Biasanya ditanya, apakah tawaran investasi tersebut kalian terima atau tidak? Coba kalian hitung sampai 17.20. Kira-kira dia diterima atau enggak? Sama kasih alasannya. Aku tunggu ya. 17 lewat 25.
Oke, ada yang udah jawab nih. Oke, jawabannya benar tadi yang ngirim. Ada lagi yang mau jawab? Oke, ada lagi nggak nih? Oke. Keren. Jawabannya benar nih. Benar semua. Yang udah ngirim. Yang belum, kita tunggu. Oke, ada lagi nggak? Ayo, ada lagi yang pengen jawab? Oke, kita jawab nih. Nah, ini kalian bisa jawab dengan dua cara. Dengan pendekatan present value atau dengan pendekatan future value. Nah, terus nanti kalau tapi jawaban utama itu satu, bahwa kalian menolak investasi ini. Gitu. Alasannya, kalian bisa pakai dua pendekatan, karena present value atau karena future value. Dan itu dua-duanya sama-sama benar. Tinggal nanti di pilihan ganda, kalian pilih yang mana. Yang ada, yang mana. Nah,
Kalau pakai present value, kita tuh ngitung nilai dari 29 juta, present value-nya 5 tahun sebelumnya itu berapa? Itu kalau pakai present value. Present value 29 juta, kayak 29 aja. 29 ditambah 29 juta per 1 ditambah 0,05 pangkat 5. Nilainya berapa? 22,7 juta kalau nggak salah ya. Benar kan? Nah, apa yang bisa kalian lihat? Nah, kalau kalian pakai present value, kalian bandingin present value dari nilai investasi yang periode terakhir yang 29 juta dengan nilai investasi yang kalian ditawarin gitu. Berarti kalian bandingin dengan 25 juta. Nah, kalau kalian lihat 22,7 juta ini kan lebih kecil daripada 25 juta. Artinya gini, dengan tingkat suku bunga gitu. Jadi suku bunga ini tempat orang investasi. Suku bunga ini gimana? Nilai return dari investasi sebelum di instrumen lain gitu. Kalau ini kan investasi nih proyek gitu. Kalian ditawarin 25 juta. Nah, di investasi yang lain yang bisa menghasilkan return 5%, kalian itu bisa mendapatkan 29 juta dalam periode 5 tahun dengan hanya perlu duit 22,7 juta. Artinya lebih kecil kan duit yang kalian keluarin. Ya enggak? Maka kalian tolak tawaran investasi yang 25 juta ini gitu. Karena ada yang pengeluarannya lebih kecil, kalian perlu keluar duit lebih kecil tapi hasilnya sama. Iya kan? Harusnya kalau lewat prinsip ekonomi ya kalian bakal pilih yang lebih kecil biayanya. Maka tolak investasi karena alasan tadi gitu. Terus kalau pakai future value gimana? Pakai future value berarti kita ngitung nilai 25 juta ini kalau kita investasiin ke instrumen yang 5% return-nya per tahun, itu kita dapatnya berapa? Berarti 25 juta dikali 1 plus 0,05 pangkat 5. Ini berapa nilainya? Kalau nggak salah 31 gitu ya? 31,9. 31,9 juta. Nah, artinya dengan duit 25 juta di instrumen yang return per tahunnya itu 5%, kalian tuh bisa dapat lebih gede gitu. Bisa dapat 31,9 juta dibandingkan kalian cuma dapat 29 juta. Artinya dengan biaya yang sama, kalian pasti bakal lebih pilih return yang lebih gede, ya kan? Makanya tawaran investasi 25 juta ini ditolak. Gitu guys. Oke. Mungkin di contoh ini itu jadi materi terakhir yang time value of money. Itu nggak terlalu sulit ya. Tinggal analogi kalian aja gimana pinter-pinternya. Gimana? Ada yang pengen ditanyain dulu sebelum kita break? Nanti lanjut lagi. Ada nggak yang pengen ditanyain? Ini sebenarnya masuk ke matematika ekonomi juga sih. Tapi nanti fokus matematika ekonomi yang aku pengen bahas itu tentang pertumbuhan ekonomi gitu. Karena ada sedikit tricky gitu. Gimana? Ada yang pengen ditanyain? Dari saya sudah cukup, Kak. Yang lain gimana? Udah jelas, Kak. Nah, kalau misalkan udah nggak ada yang pengen ditanya, mungkin sesi 1 kita udahin dulu. Makasih banget udah datang. Nanti kita lanjut lagi ya di sesi 2 jam 18.30 WIB. Pakai link Zoom yang sama ya. Oke, aku tutup sesi ini dengan hamdalah. Terima kasih. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Istirahat guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.